Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, gimana kabarnya semua? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya nabda di qiraatil basmalah wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ada kalian nah, siapa yang mengajar? Oke, saya dulu ya. Oke, saya dulu ya. Afdaluddin Harahap. Apa? Nama berapa nih? Ali Yusron. Amir Uwais. Andika Pratama. Nggak ada. Andika Pratama. Jalan mama. Armila Hoiria. Cahaya Ningsi. David hadir. Dewi Bulan. Mana orangnya? Hafizah Siregar. Idan Parnawan. Malik Akbar. Intan Nirwana. Malik Akbar. Mara Umri. Masito. Alfa. Melda Hasibuan. Siapa lagi bayar? Nia Rahmadani. Bahadiza Gitran. Alfa. Cinta Marito. Rahmadani Hasibuan. Izin mama Dina. Elisa. Ini Angelina. Coba mau kenal kok. Ini Angelina. Oke. Oh, jadi minggu depan kita akan membahas tentang kepemilikan dan akad. Jadi saudara kita belajar tentang jual beli. Buka halaman 108. Jadi saya langsung saya siap media pembelajaran Ustazah berbentuk PPT. Tidak memang tentang tidak di belakang. Tidak kan tentang jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli. Nah, pertama ada pengertian jual beli. Ada yang dokter jual beli. Ada yang bisa menjawab? Ahmad. Wah, udah lagi Ustaz.
barang. Pertukaran barang. Ada lagi yang lain? Gak ada yang bisa menjawab. Jadi jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan uang. Pas main dokon di dokon ikan menukar barang, tapi kurang panjang jalannya. Tukar menukar barang dengan uang atau barang yang lain dengan didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Imana dokon jual beli. Jadi jual beli melibatkan pemindahan hak milik si A kepada si B. Tapi harus didasari dengan ada akadnya, syarat dan rukun jual beli. Nah, pertama ada penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga ada barang yang diakadkan atau barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang keempat ada akad atau ijab kabul. Adalah dimaksudkan bahwa akad ini apakah akad dalam pernikahan? Karena punya akad atau ijab kabul, pasti nanti butuh ijab kabul tentang pernikahan. Oh, ada yang bisa menjawab. Jadi dia ada ongkos akad dan ijab kabul dalam jual beli. Ada yang bisa menjawab? Serah terima antara si penjual dan si pembeli. Jadi aku naruh akad memang dalam jual beli hukumnya tidak sah atau haram. Contoh dalam manabusi kan, masa ini susah nanti aduh jangan ngomong dalam manabusi. Jadi apa aku dalam hidup bahasa kita betul. Gadis tabusan. Jadi manabusi kita kan, itu manabusi. Apa nih katanya katakan? Boleh lah main 20.000 nya. Baru tuh dibayar ya. Nah hukumnya sama. Berarti jual beli yang tidak sah. Jadi suami harus saja. Setelah diterima ya pas menerima iya boleh kan anggota dalam kita bahasa kan tabusan tete gadis berjalan dengan kita. Jadi yang mana antara tabusan dua gadis tidak sama jual beli saya. Jadi kita pahami sia-sia. Nah jelas hukum atas ini bukan kota. Karena ijab kabul kan itu syarat dalam jual beli. Aku nadong ijab dan kabul. Kemudian ada jual beli yang dilarang. Ada jual beli yang dilarang. Jadi saya contoh ini bisa jadi terlarang jual beli. Nah pertama bisa dilihat di halaman 111. Jual beli yang dilarang. Nah pertama sebab tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Bisa sana terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah pertama jual beli mengandung najis yang haram serta menimbulkan kemudaratan. Kemudian yang kedua menjual barang yang masih samar-samar atau belum jelas. Contohnya bikin mangga di siang, mangga jam pulpen. Kenapa itu pulpen di tangan dia? Berarti kenapa udah jelaskan lagi jual beli kononnya kan? Kemudian yang kedua menjual sesuatu yang tidak tampak seperti menjual anak binatang yang masih dalam perut induknya. Anggota contohnya pada ambil isi dan sedang mengandung kan mengandung hal-hal ini. Lo masih itu mali. Oh tidak mau anggota baru lahir begini anak sampai ini dia mau dah tabu sini ya. Jadi dia udah sidang, video ini ya. Ibadah jual beli nanti larang, masih bisa terlarang saja. Karena aku nanti udah jelaskan tentang mati dobat kahai. Ambil ini di bagasan di permit induk kan, entah nanti lahir dengan selamat. Baru kemudian dalam
jual beli yang dilarang. Kemudian sebabnya kedua, sebab terdapatnya faktor yang lain yang menyebabkan terlarang. Nah, pertama, menjual sesuatu yang mengandung unsur tipu muslihat. Sendiri saja ditipu-tipu ya halal. Contohnya bodoh-bodohin harga. Ima jual beli terlarang. Anggo dalam jual beli minimal saja dia bisa mengambil keuntungan 3% deh. Saja nak 30%. Saya ingin tolak. Jadi contoh harga di pulpen 10.000. Saja makanya bisa digaji yang 10.000 tapi sih ya. Minimal gaji saya 12.000 maksimal nah 12 atau 15. Digaji saya 25.000. Berarti menggunakan untungnya daripada modal. Ima jual beli negara tergantung ahad. Ada di dalamnya penipuan. Kemudian yang kedua jual beli membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Itu termasuk jual beli yang dilarang. Contohnya, istilahnya contohnya jual beli membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Lagi di pasar Madasi Idam beraksi. Contoh nama. Lagi di pasar Madasi Idam beraksi. Si Pinta di pasar Kalena 2. Kiat mana busi Bajuan Rayo. Pas madu gili-gili siah atau kasih Pinta Bajon. Wina si Bajon nanti saja maite harga di Bajon nih yang atau kan. Oh 406 nih per kali. Oh nanti sana nanti 350 nih ya. Jadi mati kerja per kali kan. Si Idam memang jadi serasa ya tuh kita busnya ada burunya kan berapa ya. Oh 400.000 bukan harga haram bukan kepeng misi Idam. Bahasa kepengnya kau 400.000 jangan aku lah saya sebentar nanti si Pinta. Aku ditawari ada pena kan sudah sebisa kita busnya baju ini. Jadi kopi mau bahasa kepeng misi Idam. Oh yang mete dari gua masih di 400.000 nih ya. Jadi karena fidusia si Pinta namanya Wari, baru kita busi Idam, kopi kepeng si Idam itu jual beli yang dilarang. Jadi PT Jolo siap si Pinta Idam nama Nawari kan, kopi nak jadi atau tidak jadi. Contoh atau kopi 200.000, 250 bena, nah tanggung si Pinta mana businya. Karena pembeli itu jangan digambar si Pinta. Baru berapa si Idam? Tuh yang mete dah. Ama sunite membabaju ke 400.000 nya. Aku belum siap jual si Pinta Manawar, baru boleh ditabusi si Idam. Jadi aku nak video siap si Pinta dan kita ese turun cuma ada WT ini ya. Bina ada bodabonang di perjalanan itu kan. Baru tiba-tiba ditabusi si Idam. Apa sih ese manabusi na 400? Baru perjalanan betong harana 400 kan. Langsung mele perjalanan itu si Idam. Bodabonang ya. Iman ibu kesoman kok bukan yang pengisi Idam tangan siap si Pinta Manawar. Nah kedokteran ditabu si Idam. Kemudian aku dalam jual beli kan pasti ada tawar menawar. Ada hukum jual beli tawar menawar dalam jual beli tawar menawar dalam jual beli. Menurutmu yuk boleh atau tidak? Boleh. Memang boleh tawar menawar dalam jual beli. Tapi aku nak tahu syaratnya. Nah pertama, ulang terpaksa kalau kesepakatan, ulang terpaksa antara si pembeli dan si penjual. Contoh anak itu cuma bajunya ditawar di si Pinta kan? Ditawar ya bayar 200.000 ada punya sementara modal di kerja bagi saja pernah berbeda belum mulakan anggota urat. Jadi harapnya paksa-paksa si Pinta perjagali betul. Nah saya berasa menolak terpaksa sama diulungnya atau keluar semasa di danangnya. Tapi kan terpaksa yang mengulungnya berarti hukumnya tidak sah. Jadi aku sepakat pada itu 250 marabonang di perjagali. Kau saya madete si Pinta. Baru boleh. Aku nanti paksa dong. Hukumnya haram tidak sah. Dalam saya perlihatkan jual beli yang terminal dan beli.
Silakan ditonton. Silakan ditonton. Bigyan mo rin ang sudah ipapagdala. Alam mo doon niya na sakit. Jadi hari ini na. Lepas itu pemandangan. Video mo, di ba? Iman Contohni nawar menawar dalam jual beli. Saja nanti harga pertama harganya pilih 1 kilo 45.000 kan? Ditawar anak buri jadi 25.000. Jadi ditawarnya berarti 10.000 kan? Menurut mulu nama kurang kena tawarnya atau normal? Pas-pasan. Kalau ikan nama buat bahati halai makan dia kamar habis siapa halai salah baru jero. Karena buat bahati halai makan pura-pura jilehnya menawar. Anggoy menurut bisa sah deh jualnya. Apakah ada masih di sini unsur terpaksa? Tidak kan? Jadi halai saling sukarela. Kalau beli mama mbak, oh iya saya ambilnya. Maksudnya jilehnya kan 25. Ada pilih dari pembeli menerima, penjual juga menerima. Jadi sana saya bagi menjadi kelompok sada, kelompok 2, kelompok 3. Membuat praktek jual beli. Tapi saya tentuan kelompok sada membuat video, ambil contoh praktek mempraktekkan jual beli yang tidak sah, yang sah.
yang menyebabkan tidak sah jual beli kan. Kelompok 2 membayar praktek tentang jual beli yang terlarang. Yang terlarang karena sebab yang kita pertama. Sebab terdapatnya faktor lain yang menyebabkan terlarang. Bagian A, sebab tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ima kelompok 2. Kelompok 3 tentang membanding praktek sebab terdapat faktor lain yang menyebabkan terlarang. Berarti jual beli yang sah, yang tidak sah, yang tidak sah. Bisa dipahami? Naruh praktek tadi di meja di mana berjual beli. Silakan tentukan ada penjual, ada pembeli. Silakan tentukan. Apakah ada lagi dijual beli munyui? Apa contohnya bisa terlarang jual beli munyui? Silakan didiskusikan. Saya tunggu 5 menit. Onanya 50, onanya 5. Onanya 50, onanya bisa enggak? Apa tidak? Bisa enggak? Apa bisa kasih? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Oke, tepuk tangan untuk kelompok nanti tentang jual beli nasar. Berangkat apa visi mereka? Kelompok sana nanti tentang jual beli nasar. Berangkat apa visi mereka? Pembeli dan jual beli. Ada penjual, ada penjual. Pembeli ada barang yang diharapkan. Tabu dan dapat. Jadi maka ada gadis. Tabu dan dapat. Jadi maka ini tabu dan dapat gadis. Saya harus naik tiga dulu. Kelompok 2 dan kelompok 3. Itu harusnya saya harus naik tiga dulu. Kelompok 2 dan kelompok 3. Hijab dan kelompok yang enggak ada. Oke, silakan kelompok 2. Ada 8. Hijab dan kelompok yang enggak ada. Oke, silakan kelompok 2. Jual belinya tidak sah. Asli bisa tidak sah saja. Karena menabusi ya dalam tawarannya orang lain berbeda kan? Ima jual beli ini larang. Tidak sah jual beli naik. Kemudian setelah kita mempelajari tentang jual beli apa yang baru saja kita belajar tentang jual beli? Nah, pertama memperjelas status hukum terhadap hak kepemilikan barang. Jadi kemarin kita busi ya berarti baru orang di sini akhirnya akan nama lo hijab kebuna berarti berhak memiliki contoh saja tidak busi saja di toko karena dia baru jelas mau jadi hak misalnya nah lebih hak misi mendukung dari termion joko yang tidak busi kan saja dengan busi lah meja baru bisa menjadi hak misi saja dengan saksi jual beli. Kemudian hikmah kedua meminimalisir timbulnya kejahatan yang lebih besar. Misalnya dengan melakukan transaksi lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contoh langsung lagi kalau bedok kejahatan untuk itu bisa menabusi kan? Nah hal lain apa beda di beda bos bintang dokumen itu pun gantinya. Nah bila dia kan saya itu menabusi lah. Oke. Harus lakukan. Oke. Mungkin cukup sama pembelajaran pada hari ini. Yang depan kita mencatat. Maka mau saya jelaskan tinggal mencatat. Oke. Hayana tatim dikiratil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,